Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alifa Ulinuha dalam Voice of Islam. Kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas program Female Chatting. Nah, untuk itu bersama saya telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Ustazah Insinyur Nanik Wijayati, Wakil Pimpinan Redaksi Majalah Female Readers. Dan saat ini saya juga ditemani oleh seorang tamu. Beliau adalah Mbak Eva Iskandar, seorang karyawati perusahaan swasta yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Nah, akan kita sapa terlebih dahulu tamu dan narasumber kita pada saat kali ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alifa Ulinuha, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Alifa dan pendengar setia, apa kabar? Oh Mbak Eva, boleh kita nanya-nanya sedikit tentang Mbak Eva? Oke, silakan. Saat ini kesibukannya di mana aja ya Mbak? Sampai saat ini saya masih berstatus sebagai karyawati di salah satu perusahaan asing Mbak Alifa, bukan perusahaan swasta. Saya berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, dan posisi saya sebagai Business Support Officer. Nah, pendengar yang budiman, saat ini kita sering melihat adanya budaya perayaan pesta tahun baru. Nah, baik itu di desa-desa, di kota-kota, di mal-mal, atau mungkin di kafe-kafe, bahkan di RT-RT sekalipun. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang perayaan pesta tahun baru ini juga, tetapi dalam lingkup perkantoran. Nah, untuk itu kita akan menanyakan kepada tamu kita kali ini, yaitu kepada Mbak Eva. Mbak Eva, perayaan tahun baru itu sudah menjadi suatu kebudayaan di perkantoran. Nah, itu bagaimana menurut Mbak Eva? Oke, terima kasih sudah diundang di sini, suatu kebahagiaan buat saya dan juga ikut bergabung di udara. Kalau pertanyaannya tentang pesta tahun baru, pertanyaan adalah benar atau salah dan diadakan atau tidak di perkantoran, jawabannya adalah benar sekali. New Year Party memang rutin kita lakukan. Ini untuk menyambut pergantian tahun dengan harapan-harapan yang lebih baik tentunya ke depan. Itu intinya. Itu mungkin kegiatannya seperti apa Mbak? Atau ada acara makan-makan, terus mungkin ada acara foto-foto, atau mungkin kegiatan seperti apa yang sering diadakan di perkantoran? Oke, kalau bentuk kegiatannya mungkin tergantung. Dalam hal ini adalah dari budget dan tema. Seumpama contoh itu pernah dilakukan satu tema dengan judul itu We Will Rock You. Maksudnya adalah rock di sini itu berarti batu kuat. Tema di atas tadi itu mendesain pestanya itu berupa atribut dan ornamen yang diadakan itu semua itu bentuknya itu batu. Dulu kita pernah ambil tuh Flintstone. Jadi seperti pakaian Flintstone, kemudian semua ornamen atribut pestanya juga Flintstone, dress code dan segala macam itu berbau batu gitu. Bentuk kegiatan tuh sesuai dengan tema. Nanti di sana tuh ada suasana saling memberi salam, kemudian pakai cium pipi kanan, cium pipi kiri, kemudian ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol bareng. Itu dimaksud untuk menjalin keakraban.
Jadi baik itu antara laki-laki dan perempuan juga. Pastinya. Jadi pastinya laki-laki dan perempuan yang mereka karena sudah biasa budaya sun kiri sun kanan itu sudah biasa, jadi ya seperti itu gitu. Berarti mungkin ingin saya garis bawahi bahwasanya perusahaan otomatis sudah punya anggaran untuk perayaan pesta tahun baru ya Mbak ya? Pastinya ini sudah dijadikan satu budget yang rutin, dalam arti gini, perusahaan memang sudah menganggarkan dana untuk acara tahun baru setiap tahunnya. Nah sekarang kita pada Ustazah Nani Kujayati. Nah menurut Ustazah sendiri, bagaimana seharusnya kita menyikapi budaya pesta atau party yang sekarang ini semakin marak, khususnya di lingkungan perkantoran? Baik Mbak Alifa Ulinuha dan pendengar yang budiman, alhamdulillah satu pertanyaan yang cukup menggelitik buat saya dan cukup membuat miris barangkali ya. Pertama karena sebenarnya kalau kita lihat jumlah dari kaum muslimin di Indonesia ini bilangnya 80% ya, hampir 200 juta lebih kaum muslimin, dan ternyata dari tahun ke tahun justru budaya-budaya yang tidak islami atau budaya-budaya yang muncul dari peradaban yang bukan Islam itu justru semakin disambut dan semakin marak begitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah gitu, kita baca sebenarnya budaya pesta tahun baru itu tidak pernah ada dalam kamus budaya Islam gitu ya. Tidak pernah ada sejarah yang menceritakan bahwa umat Islam itu merayakan pesta tahun baru dari sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, kemudian generasi pengikutnya ya. Jadi artinya yang perlu kita garis bawahi sebenarnya budaya pesta tahun baru itu bukan budaya Islam. Nah kemudian seperti yang saya katakan tadi, ini terkait dengan sebuah sejarah gitu ya, sejarah sebuah peradaban, bahwa pesta tahun baru itu dikenal di mana sih awalnya. Pesta tahun baru ini adalah berangkat dari budaya barat, dan budaya pesta tidak hanya tahun baru, mungkin bentuk pesta-pesta yang lainnya ya, apakah itu pesta ulang tahun, kemudian pesta ulang tahun itu artinya nggak cuma ulang tahun orang ya, ulang tahun perusahaan, ulang tahun instansi, ulang tahun apa saja gitu ya, dan lain-lain. Jadi peringatan-peringatan yang sifatnya seremonial begitu, itu munculnya adalah dari peradaban barat, dan ini adalah salah satu infiltrasi budaya, bahkan mungkin lebih dari itu, invasi budaya gitu ya. Salah satu strategi dari orang-orang kafir di dalam melemahkan Islam itu sebenarnya adalah satu lewat budaya. Dan itu sudah dimulai sejak abad ke-16. Jadi pada saat umat Islam dalam kondisi yang sebenarnya punya satu kepemimpinan, punya satu pandangan hidup, punya satu way of life, punya satu sistem hidup. Nah, sistem hidup ini sangat kuat menghujam pada diri umat Islam yang itu sulit untuk dirubah. Nah, maka lewat budaya inilah sebenarnya awalnya orang-orang kafir itu ingin sedikit demi sedikit membuat umat Islam itu mengikuti, kalau dalam bahasa Al-Quran itu milah mereka, mengikuti gaya hidup mereka. Salah satunya itu kebudayaan. Mungkin bagi kita yang generasi sekarang, hidup sekarang, yang tidak membaca sejarah gitu, itu seperti sebuah tradisi yang udah biasa aja. Tapi kalau kita baca pada sejarah panjang peradaban manusia, kita lihat ini ada kaitannya dengan rentetan upaya untuk menginvasi budaya dari budaya barat secara sadar, secara ikhlas, kemudian secara rela itu dilakukan oleh umat Islam. Seolah-olah itu menjadi bagian dari tradisi mereka juga gitu. Selanjutnya Ustazah, bagaimana Islam sendiri memandang perayaan yang seperti itu? Iya, Islam itu sebuah kehidupan yang khas ya. Dia memiliki dasar-dasar berpijak, persepsi-persepsi bagaimana harus menata kehidupan yang khas, dan itu semua bersumber kepada Al-Wahyu, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis gitu. Nah, artinya dari sisi hukum, maka umat Islam jelas punya pijakan yang pasti. Selama ada sumbernya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu dilakukan gitu ya. Selama itu menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka jangan dilakukan. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana pesta tahun baru ini dalam pandangan Islam, pertama jelas di dalam Islam itu tidak ada kamus pesta tahun baru, nggak ada. Jadi kalau mau dihukumi itu hukumnya bagaimana? Ada sebuah kajian yang mesti kita mengerti adalah Rasulullah memberikan peringatan kepada kita semua untuk tidak mengikuti budaya-budaya orang kafir gitu ya. Jadi istilahnya tasyabbuh bil kufar. Jadi mengikut-ikut budaya
budaya kufar, itu haram hukumnya. Jadi kalau kita kaji bahwa budaya itu memang budaya kufur, apa yang dilakukan dalam kegiatan itu menyimpang dari Al-Quran, maka itu sesuatu yang tidak boleh kita ikuti, itu haram untuk diikuti. Jadi kalau kita melaksanakan pesta, orang muslim melaksanakan pesta tahun baru itu haram, itu nggak boleh. Karena apa? Itu termasuk tasyabuh bil kufar, kita ikut-ikutan budayanya orang kafir, nah, kayak gitu. Nah, Islam sendiri ini memiliki satu budaya yang khas gitu, bahwa pesta-pesta itu bukan bagian dari gaya hidup yang islami. Orang muslim faham sekali bahwa hidup mereka itu adalah liya'budun, adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika dia menjalani kehidupan ini, semuanya goal akhirnya itu adalah ibadah gitu. Sehingga bentuk-bentuk kegiatan, aktivitas, amal, kerja yang dia lakukan itu semua adalah dalam rangka ibadah. Sekarang saya coba tanya, pesta tahun baru itu di sisi mananya ibadahnya? Kalau kita lihat, ada nggak sisi ibadah di situ gitu? Dengan mereka seperti diceritakan Mbak Eva tadi ya, datang laki perempuan, itu kan setting pesta memang seperti itu gitu. Jadi artinya itu sudah melanggar hukum ikhtilat. Kemudian mereka laki perempuan tidak sekedar salaman tapi cium pipi kanan, cium pipi kiri, cipika-cipiki. Ini sudah pelanggaran terhadap syariat. Belum lagi nanti mungkin Mbak Eva tadi singgung bagaimana suasana pestanya. Mungkin di sana akan ada yang dansa laki dengan perempuan. Di sana juga biasa disediakan khamar, gitu kan? Artinya ini sebuah budaya yang benar-benar isinya itu semua adalah bertentangan dengan apa yang digariskan Islam, gitu. Nah, itu jelas tidak layak untuk dilakukan, gitu. Dan saya memahami, dan ini menjadi bagian dari keprihatinan kita, bahwa kenapa kemudian banyak orang-orang muslim yang terbawa, gitu ya. Saya kira ini sangat berkorelasi dengan pemahaman keislaman mereka ya. Bisa jadi pemahaman keislaman sebagian muslimah ya yang masih sering ikut itu masih sangat minim, sehingga dia tidak memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh agama. Nah, pendengar yang budiman, cukup gamblang narasumber kita menjelaskan bagaimana tentang perayaan Tahun Baru yang itu sebenarnya berasal dari budaya barat yang saat ini diikuti oleh kaum muslimin kebanyakan. Sehingga perlu digarisbawahi bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus benar-benar memperhatikan untuk melaksanakan suatu pesta atau mungkin suatu budaya yang itu belum tentu jelas dari Islam, sehingga memang harus diketahui terlebih dahulu bagaimana tentang asal muasal dari suatu perayaan atau mungkin bagaimana hukumnya menurut Islam. Nah, terus kita akan membahas tentang orang-orang yang suka ikutan pesta tahun baru. Nah, itu banyak sekali orang-orang yang ingin merayakannya. Nah, bisa jadi mereka ingin mengikatkan tali kerjasama atau mungkin ingin saling menghargai teman-temannya. Untuk itu, pendengar yang budiman, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah break yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Diberi, moga kita akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit.
Ramadan. Berikut ini akan saya bacakan pendengar Voice of Islam yang terpilih mendapatkan bingkisan dari Voice of Islam. Dengarkan. Seluruh Indonesia kami bagi ke dalam 20 wilayah. Untuk wilayah Gorontalo, Maluku, dan Papua, yang terpilih adalah Ferawati Taliki dengan alamat di Jalan Sultan Batu Tihe, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selamat kepada pendengar terpilih. Bingkisan untuk Anda silakan diambil di radio di mana Anda biasanya mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kita masih dalam topik New Year Party dalam rubrik Female Chatting. Nah, masih bersama narasumber kita, Ustazah Insinyur Nanik Wijayati, dan tamu istimewa kita yaitu Mbak Eva Iskandar. Nah, langsung saja kita akan menanyakan pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Eva. Itu tentang budaya perayaan tahun baru yang ada di perkantoran. Itu kan banyak sekali orang yang ada di perkantoran itu ingin mengikuti gitu ya, baik pesta tahun baru yang diselenggarakan oleh perusahaannya. Apakah memang disebabkan oleh mereka ingin menghargai sesama teman gitu ya, atau sesama kolega, atau bagaimana? Itu menurut Mbak Eva sendiri bagaimana? Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin lebih tepatnya gini kali ya. Dalam tanda kutip, mereka merasa ini adalah salah satu bentuk dari rasa toleransi dan menghargai. Mungkin iya, tetap dalam tanda kutip. Mungkin iya untuk mereka. Karena dalam momen tahun baru itu, biasanya para bos-bos itu sekaligus mengucapkan rasa terima kasih sebagai bentuk penghargaan, ucapan terima kasih atas kerjasama, atas kontribusi, atas loyalitas, atas dedikasi yang telah diberikan dari karyawan kepada perusahaan selama 1 tahun ke belakang. Nah, kemudian selain ucapan terima kasih juga momen ini dipakai sebagai sekaligus memberikan janji-janji. Biasanya tuh bos memberikan janji-janji surga kepada para karyawannya sebagai motivasi untuk kerja di tahun mendatang. Atau ada juga sedikit bentuk hadiah-hadiah yang diberikan iming-iming supaya karyawan itu lebih giat lagi bekerja. Tapi perlu ditekankan bahwa semua yang dilakukan tetap dalam kerangka bisnis. Nah, pendengar yang budiman, sebagaimana dikatakan oleh Mbak Eva tadi, bahwasanya pemilik perusahaan atau direktur perusahaan itu menjanjikan untuk memberikan reward atau ingin memberikan motivasi kompensasi kepada para karyawannya agar mereka lebih baik di tahun yang akan mendatang. Nah, itu dengan adanya kebiasaan untuk merayakan tahun baru dari tahun ke tahun untuk tujuannya meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, itu ada nggak sih Mbak kode etik yang diberlakukan gitu agar pestanya berjalan dengan hikmat atau bagaimana? Oke, saya pikir malah kalau diberikan satu kode etik atau aturan-aturan tersendiri dalam pesta jadi lucu lagi pestanya. Namanya pesta dibuat sedemikian rupa, disetting sedemikian rupa, orang tuh bebas melakukan apa saja. Tadi narasumber kita juga sudah melengkapi dengan di sana tuh nanti akan ada bercampurnya laki-laki dan perempuan. Mereka atas nama keakraban, atas nama rasa saling menghargai itu bebas melakukan apa saja. Kemudian juga makan dan minuman juga mungkin jauh dari apa yang dibenarkan dalam agama Islam. Kemudian juga mungkin sana nanti ada dansa-dansa. Jadi saya rasa namanya kode etik itu sudah tidak diperlukan lagi dalam pesta ini. Malah nanti mungkin akan ada yang protes kalau ada kode etik diberlakukan, tuh ada yang protes Mbak. Mereka malah justru nggak mau datang. Padahal ini adalah satu momen yang biasanya itu jadi mandatori buat karyawan. Jadi karyawan tuh diundang setengah dipaksa. Kalau nanti saat pesta tidak ketemu bos, itu nanti rasa tidak enak hati. Jadi datang dan melakukan apa saja, minum apa saja, tanpa kode etik, tanpa aturan, tanpa batasan. Yang penting intinya mengikuti direktur atau mengikuti bos. Betul. Dan mungkin di sana mereka bertujuan ya yang penting sama-sama puas. Nah. Asal Bapak senang gitu ya. Asal Bapak senang, perusahaan menang gitu, dan bonus datang. Gitu. Oh iya. Nah, catat tuh pendengar yang budiman. Ya, sekarang kita akan menanyakan kepada narasumber kita yaitu Ustazah Insinyur Nanik Wijayati. Itu tentang batasan-batasan toleransi karena saling menghargai teman atau bos gitu. Nah, bagaimana batasan-batasan toleransi yang diperbolehkan dalam Islam yang ada kaitannya dengan perayaan New Year Party ini atau perayaan-perayaan yang lain, Mbak?
Ya, baik. Tadi dari penjelasannya Mbak Eva kan cukup menarik ya. Ada perbedaan perayaan pesta tahun baru di perkantoran dengan di masyarakat pada umumnya. Kalau yang masyarakat pada umumnya kita lihat mereka itu kan hanya ikut-ikutan karena di TV itu kan di nanti perayaan pesta tahun baru RCTI, SCTV apapun lah gitu ya. Ada perayaan pesta. Kemudian misalnya di tempat-tempat rekreasi di Ancol, di Puncak misalnya mau ada kembang api yang segede apa bom atom misalnya gitu ya. Terus ada artis siapa yang manggung, masyarakat terpancing untuk mengisi tahun baru itu memang untuk pergi gitu ya, pergi memperingati, padahal mungkin mereka juga nggak tahu gitu apa maknanya sih memperingati tahun baru itu. Mereka kalau ditanya juga nggak tahu gitu, ikut-ikutan aja gitu. Jadi saya pernah melihat itu fenomena di masyarakat, baik itu masyarakat yang kecil ya maupun misalnya yang terdidik, apakah itu terpelajar ya, apakah SMP, SMA atau bahkan yang sudah mahasiswa. Kalau malam tahun baru itu kemana mereka? Ada yang rombongan kan ke puncak gitu, pulang subuh, atau ke Pantai Carita misalnya itu kalau di Jakarta tuh pulang subuh. Padahal mereka sudah tahu nanti kalau berangkat tuh macet di jalan, nggak bisa nyampe gitu kan. Tapi mereka menikmati itu semua. Saya lihat ini karena mereka kayak tersihir gitu ya, bahwa tahun baru itu sesuatu yang nggak bisa dilewatkan untuk dirayakan. Mereka sekali lagi tanpa ilmu gitu. Padahal kita dilarang ya dalam Islam tuh wala takfu malai salaka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu. Nah ini kalau kita lihat masyarakat ini kan nggak punya ilmu, hanya ikut gitu. Nggak punya ilmu bahwa merayakan tahun baru itu sesuatu bentuk tasyabuh bil kufar gitu, mengikuti budaya orang kafir, nggak boleh gitu kita. Nah sementara di perkantoran tadi kalau kita lihat justru ada kepentingan tertentu dari korporatnya untuk memberikan support gitu kan kepada para karyawannya. Nah ini kan beda. Kalau tadi masyarakat tuh kan bebas, ya pengen ikut-ikutan gitu. Tapi kalau yang di korporat ini seperti Mbak Eva katakan setengah dipaksa kan, sehingga ada rasa nggak enak, ada rasa toleransi, ada rasa nanti jadi bos nggak bisa senyum lagi, dia akan nanyain, dia akan interogasi bisa dan lain-lain. Turun nah gitu ya, seperti itu. Sebelum mungkin saya lebih jauh, saya coba tanyakan ke Mbak Eva deh, gimana perasaannya Mbak Eva dulu sebelum memahami Islam ketika merayakan tahun baru di perkantoran, fun saja gitu kan, seneng-seneng aja karena berharap dapat bonus dari bos, dengan ketika Mbak Eva sudah memahami Islam gitu, ada nggak perasaan yang berbeda? Mungkin sekarang jadi tertekan gitu rasanya, karena dia kalau nggak ikut tuh nggak enak, tapi ikut ini sesuatu yang haram gitu kan. Nah mungkin dilema, Mbak Eva gitu, saya coba. Oke, buat saya pertanyaan yang lucu dan menantang buat saya karena saya mesti memori saya mesti kembali ke belakang pada saat saya dulu belum mengenal Islam. Perayaan seperti ini buat saya itu sangat saya tunggu. Jadi satu momen yang kita tunggu karena kita tahu akan ada apa nanti di perayaan. Suruh pakai baju apa nih kita? Karena ada dress code sendiri kan. Suruh pakai baju Flintstone, istrinya Wilma gitu, atau suruh pakai apa gitu. Contohnya gitu. Atau dulu pernah ada Noceng ngejreng. Pokoknya semuanya itu dress code-nya itu tentang Abang dan None. Pokoknya semua itu menantang dan exciting. Buat saya itu dulu hal yang ditunggu-tunggu gitu. Tidak terlintas boleh atau tidak, haram atau tidak, itu sama sekali tidak terlintas. Yang penting saya datang, enjoy, menikmati makanan, minuman, kemudian hahihi dengan teman-teman, kemudian menyapa bos, memastikan kalau saya hadir di pesta itu. Kemudian setelah itu nanti saya tahu ada penilaian dengan kedatangan saya, ujungnya nanti ya ada uang datang gitu. Tapi sekarang ini justru membuat saya tuh jadi sedih. Kenapa jadi terharu begini saya ya? Subhanallah. Kenapa kok bisa sebodoh itu? Kalau pertanyaan itu ditanyakan sekarang, saya bertanya kepada diri saya sendiri, betapa amat bodoh sekali kalau saya tuh pernah melakukan hal itu. Maaf ya Mbak Alifa, Mbak Nani maaf, dan saya terbawa haru gitu. Ya, kami juga memahami kondisi Mbak Eva. Pertanyaan ini membawa saya tuh kembali ke masa lalu gitu, dengan segala kebodohan saya, ketidaktahuan saya, dan kebutaan saya tentang Islam. Kalau hal itu ditanyakan sekarang, saya menyesal pasti, tapi karena itu sudah lewat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni. Kalau yang sekarang ini saya rasakan adalah, yang saya yakini adalah pemahaman itu bisa merubah selera. Kalau sekarang ini saya ditawarkan, saya sudah berani bilang no. Cuma 2 kata yang akan saya katakan no. Apapun balasannya, apapun kompensasinya akan saya dapatkan berupa sesuatu yang positif atau negatif, sudah pantas saya terima. Kalau merujuk ke saya pengalaman pribadi, sudah beberapa tahun ini perayaan itu tidak pernah saya ikuti. Dan dampaknya apakah ada? Ada. Nilai saya buruk, bonus saya berkurang, hubungan saya itu agak tidak nyaman gitu. Itu yang saya dapatkan. Tapi tadi sekali lagi, ini tidak akan pernah saya sesali gitu. Keputusan saya mengatakan no untuk semua pesta yang diadakan itu tidak akan pernah saya sesali. Jadi terima kasih Mbak Nani sudah mengingatkan saya kepada masa lalu. Mudah-mudahan ini jadi satu yang perlu saya garis bawahi, bahwa saya harus mencoba menularkan ini kepada kawan-kawan yang lain yang mungkin mereka dulu ada di posisi saya gitu. Terima kasih Mbak Alifa. Nah, pendengar yang budiman, terharu sekali kita mendengarkan cerita dari Mbak Eva Iskandar yang beliau
atau dulunya suka sekali merayakan budaya New Year party atau mungkin party-party yang lainnya, bahkan itu adalah suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya, apalagi dapat dress code. Oh ya Mbak, sebelumnya itu dress code-nya disediakan dari kantor atau kita yang menyediakan sendiri? Oke, jadi saya kembali ke masalah lagi nih. Ada pemilihan dress code terbaik. Jadi kita berlomba-lomba mencari sesuatu yang unik, mencari sesuatu yang luar biasa yang akan kita tampilkan, yang kita pakai, karena kita tahu nanti itu akan ada hadiah di sana. Semakin gila semakin banyak hadiahnya, semakin kita gila semakin tinggi hadiahnya itu Mbak. Jadi saat itu tuh motivasinya adalah cari segala bentuk ide yang tergila gitu. Nah, poinnya Mbak Alfia tadi saya nanyakan itu adalah Mbak Eva ini salah satu dari sekian juta muslimah barangkali ya, yang mereka beraktivitas di perkantoran, yang mereka harus menghadapi itu. Mungkin kalau yang tidak beraktivitas di perkantoran, di masyarakat itu lebih mudah memilih gitu, lebih mudah memilih mau ikut apa enggak, ngapain sih gitu, ngantuk, capek, besok masih kuliah, besok masih ujian, enak gitu. Nah, sementara teman-teman muslimah yang di perkantoran itu mereka dalam kondisi dipaksa, mereka harus ikut kebudayaan itu. Nah, ini betapa invasi budaya itu bisa efektif juga masuk lewat corporate. Tidak hanya mungkin yang corporate asing seperti yang Mbak Eva bekerja, tetapi juga mungkin perusahaan-perusahaan nasional itu sudah memakai budaya itu sebagai upaya untuk menganggap budaya itu menjadi budaya yang biasa buat mereka gitu. Padahal rata-rata mereka mayoritas semua beragama Islam gitu. Ini yang saya katakan, maka Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur, alhamdulillah ya, subhanallah, orang seperti Mbak Eva ini tidak sendiri, beberapa mungkin banyak gitu ya yang memiliki kesadaran kembali terhadap keislaman ya, keyakinannya terhadap Islam, dan akhirnya menguatkan dia untuk mengambil sikap yang tegas gitu. Nah, ini dikaitkan dengan kondisi pemahaman kaum muslimin tadi, ini bisa menjadi ukuran bahwa betapa masih banyak kaum muslimin ini yang tidak memahami agamanya. Bagaimana derajat kaum muslimin ini bisa naik kalau ilmunya sendiri tidak dimiliki gitu. Nah, Allah tegaskan dalam salah satu ayat, insya Allah mungkin kita semua mengingatnya ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmi darajat. Allah itu menjanjikan bahwa akan meninggikan, menaikkan derajat seseorang itu ketika dia memiliki ilmu, beberapa derajat di antara yang lain. Nah, kalau derajat umat Islam, kaum muslimin, para muslimah ini ingin naik, maka dia harus tambah ilmunya gitu kan, harus kaji Islam secara mendalam, sekalipun mungkin dia harus menghadapi tantangan berbeda dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Dan saya kira Mbak Eva adalah salah satu contoh muslimah yang berani gitu ya untuk menantang invasi budaya yang sekarang ini bukan semakin sedikit tetapi semakin gencar, dan itu tidak hanya di kalangan perkantoran saja dampaknya, tapi sudah kepada ibu-ibu rumah tangga yang nonton TV, anak-anak kecil yang masih dia mungkin secara pemahaman belum banyak memahami, tetapi mereka merasa senang dengan budaya pesta. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Sekali lagi, sebagai penutup saya memberikan pesan kepada para pendengar yang budiman, kepada para muslimah pada umumnya, muslimah perkantoran mungkin yang lebih khusus, mari kita sama-sama tingkatkan pemahaman Islam dengan belajar terus dan saling merapatkan barisan, saling merangkul, mengokohkan kekuatan bahwa kita adalah orang yang terpilih. Muslimah itu adalah yang dipilih oleh Allah untuk memberikan contoh teladan yang baik di mata manusia yang lainnya, di mata masyarakat pada umumnya. Maka kita harus berani menampilkan jati diri kemusliman kita, dan kita berani menolak bentuk budaya apapun, invasi budaya apapun yang itu bertentangan dengan Islam. Jadilah kita orang yang pertama menunjukkan bahwa Islam adalah memiliki gaya hidup yang khas, gaya hidup yang sangat santun, gaya hidup yang sangat mulia di mata Allah. Oke pendengar yang budiman, sebagaimana yang telah dipesankan oleh narasumber kita tadi, marilah kita saling berpegangan tangan, saling menguatkan antara satu muslimah dengan muslimah yang lain, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Karena dengan begitu, segala kekuatan kafir yang ingin menghancurkan kaum muslimin, baik itu melalui budaya-budaya mereka ataupun mungkin gaya hidup mereka, itu tidak sampai lagi kepada kita kaum muslimin. Nah, buat para pendengar yang ingin bertanya atau ingin memberikan kritik, saran dan masukan, bisa langsung mengirimkan surat pada radio kesayangan Anda ini atau melalui SMS ke 0856 94 92 4411. Saya ulangi, 0856 94 92 4411.
atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, tentang radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, dan juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Nah, saya Alifah Ulinuha dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Nanif Wijayati. Ya, sama-sama. Dan segala ilmu yang telah diberikannya kepada kami. Dan buat Mbak Eva Iskandar, terima kasih sekali atas kehadirannya. Dan kami doakan semoga Mbak Eva tetap tegar dalam menghadapi segala kondisi yang sangat mungkin memilukan dan bahkan sangat berat sekali untuk dihadapi oleh seorang muslimah, khususnya Mbak yang ada di lingkungan bisnis. Seperti itu. Tidak lupa, terima kasih buat para pendengar setia Voice of Islam. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.